istilahnya. Bisa turun ya? Izin nyoteng ya? Ya. Buat data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail wa aqimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, terkhusus ustazah kita yang tahu saya saat masih muda sampai saya setua ini, beliau tahulah perkembangan saya. Dan saya juga masih setia di Alia hampir 24 tahun, jadi masuk tahun ini. Oleh karenanya sama dengan Ibu, Alia kalau menurut saya the best of the best. The best of the best. Juga ke tim Alia ada Ayah Rusli, Pak Haji Hamid, Nanda, juga ada Pak Direktur, alhamdulillah, dan Bapak Ibu yang sebagian besar ternyata alumni haji juga umroh, yang pembimbingnya saya juga. Hanya beberapa orang barangkali ya yang baru ke Alia, Bapak Ibu ya, terutama yang di meja ini sama yang di sono. Doren sawit satu kapling sama kita bari. Kita kapling pondok bambunya. Iya. Kita masih Sitinya, Teteh kan di pinggirnya ya. BKT kan? Saya ingin mereview aja atau memberikan satu pemahaman yang lebih simpel, lebih mudah Bapak dan Ibu ya. Saya biasanya Haji Hamid tahu lah, saya tidak begitu mengikuti ini karena itu biasanya ahlinya adik saya itu Haji Dadan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pertama apa itu umroh, kapan kita umroh, kemudian mengapa kita umroh, dan bagaimana cara umroh. Ya, tentunya sesuai tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya mengomentari Ibu Ustazah tadi. Jangankan Bu Ustazah, saya juga agak terkendala Bu Ustazah sekarang ini dengan jamaah saya yang agak 1, 2, 3 lah mengikuti mereka gitu ya. Mereka itu apa? Ya yang berpahaman bahwa umroh itu mesti harus ada mahram gitu ya, dan lain-lain. Padahal Saudi itu sekarang sudah membebaskan tanpa mahram pun boleh. Yes. Sekarang ini, dulu iya. Oleh karena itu sudah tidak harus dipertentangkan lagi. Karena di madhab Syafi'i atau ulama kita, mahram itu juga bisa kategorinya pembimbing atau travelnya itu sendiri. Jadi bukan berarti berangkat sendirian. Ada di pembimbing yang sikoh, yang kuat, yang amanah. Taruhlah Alia menunjuk saya, mudah-mudahan saya amanah, gitu ya. Kemudian perbedaan itu Bu Ustazah karena sepele aja, antara hadis dan ayat aja. Kan semua bermula dari situ. Ayat menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah laksanakan haji bagi yang mampu menuju ke sana. Yang mampu. Nah, dipahami oleh sebagian ulama tidak perlu ada mahram, yang penting mampu, baik laki ataupun perempuan.
Tapi bagi mereka yang tetap harus ada mahram, nah itu dalilnya hadis, la tusafiril mar'a illa dzi mahram. Tidak boleh berjalan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Jadi terlek hadis ini. Jadi kalau menurut saya ini nggak salah. Kalau menurut saya sih Pak, saya kan selalu di tengah-tengah. Ini nggak salah. Yang salah yang berantem. Titik. Kalau mau ikut yang bahwa tidak ada mahram, bahwa travel atau pembimbing atau kemenang itu mahram, ada dalilnya. Bagi yang harus ngotot wahai mahram, ya resiko. Iya harus nyari mahram, papur ya. Kenapa ke papur saya? Kenapa saya ke papur? Jadi insya Allah lah aman ya Bapak, karena pemahamannya seperti tadi. Nah, kembali kepada umroh. Apa itu umroh? Nanti mungkin materinya bisa di-share kepada Bapak Ibu ya. Umroh itu keluar dari rumah Bapak Ibu Duren Sawit yang di mana tadi? Di Malang, di Gombong, saya dari Garut umpama. Kemudian menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Untuk apa? Tawaf, sa'i, gunting rambut atau ta'alul. Itu namanya umroh. Bedanya dengan haji, ditambah di haji mah ada wukuf, ada mabit, ada jumroh. Itu antara bedanya sedikit. Nah itu arti umroh. Kalau ibu dari rumah sekarang ke hotel ini umroh bukan? Bukan, karena nggak ada tawaf, nggak ada sa'inya ya. Atau mungkin bapak ibu juga ke Mekah, dari Jakarta ke Mekah, sampai Mekah nggak tawaf, nggak sa'i, nggak tahalul. Bukan umroh juga, itu mah namanya kerja atau jalan-jalan. Nah itu. Jadi kita paham apa itu umroh ya. Sederhana. Nah, kemudian kapan kita melaksanakan umroh? Ini Pak Pur udah berkali-kali. Ustazah malah Masya Allah itu terbanyak kayaknya ustazah dia. Ada yang 3, ada yang 2. Sebetulnya kapan melaksanakan umroh dan bolehkah berulang? Umroh dilarang hanya di hari-hari tasyrik saja. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selebihnya itu boleh umroh. Kapanpun kita mampu lagi, kita mampu lagi, kita mampu lagi, silakan. Alia lagi, alia wisata lagi. The best Bapak Ibu itu namanya. Ya. Nah, jadi kapan? Ya kapan saja kecuali hari yang dilarang tadi. Ibu ya. Mengapa kita harus umroh? Mengapa kita harus haji? Kalau ditanya mengapa kita harus ngaji? Supaya tahu ilmu. Ilmunya wudu, ilmunya apa lagi? Sholat gitu ya. Nah, mengapa kita umroh? Mengapa kita harus umroh? Jawabannya karena wajib hukumnya seumur hidup sekali dikiaskan kepada hukum haji. Manis tato bagi orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu, nggak ada kewajiban. Kalau ngutang dulu baru umroh, kayaknya pikiran kita aja nggak tenang, hati kita aja nggak tenang. Keren berangkat umroh, dilongnya long mewah, tapi ngutang gitu kan rasanya kurang loh. Kenapa? Karena manis tato. Sekarang juga ada Bu, umroh dulu bayar pulang. Wah keren nih, tren. Udahlah, nanti gampang bayarnya pulang. Banyak yang kepincut sehingga nggak usah disebut. Banyak. Itu juga kayaknya kurang apa ya? Ya dari ada ulama yang menyatakan sah sah asal bisa dan mampu dan amanah membayar. Gitu ya. Tetapi yang utama mah tetap bagi orang yang
Mampu banget. Mampu itu apa? Ekonominya. Mampu apa itu? Kesehatannya. Bahkan sekarang kembali kartu kuning disyaratkan kembali. Ya, mampu apa lagi? Ekonomi, sehat, fisik. Dan ada fikih di zaman sekarang ini adalah aman. Tambah lagi 4. Fikih lama 3, fikih abad sekarang 4. Aman. Buktinya ketika tidak aman, gak ada umroh, gak ada haji. 2020, 2021 musim Covid. Di Saudi Covid, di Jakarta Covid. Yang mau pulang pas tidak boleh kemana-mana, ya risiko di Mekah dulu waktu itu juga. Nah saya 2 hari dilarang waktu itu bawa Alia. 2 hari dilarang keluar dari Saudi, saya sudah berada di Jakarta. Nah, adik saya yang tertahan di sana. Mengapa? Karena kondisional jalan juga tidak aman, pesawat pun tidak terbang. Sampai saya kehilangan mata pencaharian. Ceramah kagak, manggung kagak, mau sholat direnggang-renggang, mau salaman kayak orang Sunda. Tren orang Sunda saat Covid naik daun orang Jawa Barat. Kan salamannya begini, dari kejauhan. Travel nomor 1, travel mati perusahaan travel apapun. 2 tahun kita sabar dan tawakal. Alhamdulillah berjalan lagi. Karena semua hidup ini adalah ujian. Gak ada yang gak ujian tuh, senang juga ujian, sebetulnya miskin juga ujian, semua juga ujian. Maka bersyukur tuh bukan saat bahagia. Ya, saat jamaah sedikit 15 juga bersyukur masih ada jamaahnya. Iya, saya mah sudah sering bawa banyak Bu, yang sedikit malah diharapkan. Pak, aja tenang aja. Gaya saya udah modal keluar. Bu, jadi kapan atuh umroh kalau gitu? Iya, kapan saja kecuali hari-hari tasyrik. Mengapa kita umroh? Wajib. Untuk apa? Lit ta'atillah wa itba'i sunnah. Ini 2. Ibu umroh harus ada di 2 ini. Untuk ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena tren lagi umroh, jangan. Oh, tetangga ada umroh bolak-balik, masa saya nggak bisa? Jangan buat prestis. Tidak ada. Umroh itu li ta'atillah, ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. 2 ini aja. Kenapa umroh? Melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasul dan mengikuti sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, sekarang kata sunnah itu yang bikin pusing. Harus seperti Nabi sama mahromnya rame. Ini di Alia nggak akan membawa polemik Bu. Mahrom nggak ada mahrom, ada saya, jalan aja. Ya, dari Saudi juga udah dibebaskan. Muncul lagi macam-macam di sini Bu. Oleh karena itu memang sekarang kita harus lebih dewasa, ya, lebih bijaksana, lebih lapang dada dengan perbedaan. Itu aja udah selesai. Yang salah tadi yang berantem aja udah. Ya. Nah, jadi sekarang itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka harus mentaati aturan Allah Subhanahu, termasuk umroh. Harus mentaati aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagaimana caranya umroh yang baik? Pertama, kenali hukum umroh. Sudah tadi ya. Kedua, apa saja syarat umroh? Betul Bu? Ketiga, apa itu rukun umroh? Terus larangan saat ihram. Terus sunnah-sunnahnya. Terus apalagi penambahnya? Laksanakan dan perbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah yang pokok. Kemudian saya menambahkan dari kitab klasik pesantren yang saya kaji itu, toleransi dengan perbedaan. Saya sedikit masuk sini.
Umroh dan haji itu mempersatukan umat. Laras sebenarnya nu Sundana ngumpul, nu Betawina ngumpul, Jawana ngumpul, sampai Haji Hamid saya mudeng tadi bahasa Jawa. Oh itu kaprieng. Jawa ngumpul, Sunda ngumpul, Turki ngumpul, Tunisia, Mesir. Bahasa tuh banyak di situ. Allah bingung nggak dengan bahasanya mereka? Enggak. Karena saat itu Allah mensyaratkan dengan kata-kata Arab. Sholat nggak boleh Bismillah diganti yang lain, betul? Tawaf pada intinya doanya bahasa Arab, tapi boleh bahasa kita. Tapi pada intinya semua berhimpun, bersatu dalam kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan gerakan, kesatuan tujuan, kesatuan keinginan, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan manusia di kota Makkah hiasi pinggiran Ka'bah yang indah. Lagu saya nih, tapi nggak saya jual belikan, buat saya doang. Bersatu tawaf, bersatu. Ada nggak yang tubrukan? Ada. Kenapa tubrukan? Salah muternya. Aturannya harus berbeda dengan arah jarum jam. Dia ngikutin jarum jam, yang tabrakan ujungnya. Itu yang dimaksud mengikuti aturan Allah. Tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang dikecilkan, tidak ada yang dicelakakan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang ada adalah jamuan Allah berupa rahmat dan ampunan, sehingga umroh yang diterima itu insya Allah ahli surga. Maka syarat siji Islam. Ada yang non muslim di sini? Enggak ada. Dua balik, sudah balik semua sekarang? Sudah. Bagaimana yang belum balik sah? Nggak sah. Cuma ketika balik ada rezeki wajib tetap. Anak-anak dibawa umroh tidak menghilangkan wajibnya. Anak-anak dibawa haji tidak menghilangkan wajib hajinya. Saat dewasa punya rezeki tetap kewajibannya ada. Berakal sehat, sehat semuanya Bu. Alhamdulillah. Ustadznya sehat nggak? Harus. Merdeka, hamba saya. Nah, ini kalau secara letter fikih lama ya udah nggak ada lah hamba saya sekarang ya. Tapi diperbudak nafsu ada nggak Bu? Ada yang ingin umroh karena sudah sakit hati banget sama suaminya. Gue mau ngadu sama Allah di sana. Itu diperbudak hawa nafsu. Jadi sekarang bebaskan hawa nafsu kan. Kuncinya papiruna ilallah, kembali kepada Allah. Nah, mampu tuh tadi jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi mulus, ya mulus kan? Ada harga sakinah, ada harga mawadah, ada harga lagi apa satu lagi tadi? Warohmah. Jadi semoga Bapak Ibu sakinah mawadah warohmah ya. Kayak mau nikah kita umroh ya. Kayak mau nikah. Ibu semoga sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu apa Bu? Sikit, pisau yang tajam. Tuh sakinah itu sikit, pisau yang sangat. Manfaatnya kalau disembelihkan ke ayam karena saking tajamnya cepat mati. Itu sakinah. Coba kalau lihat letter bahasa gitu saya nggak mau. Tapi sakinah kemudian diartikan tentram, adem. Jadi umroh bersama Alia Wisata, insya Allah tentrem, adem, seadem hari ini. Kan adem hari ini. Saya harus tetap ceria Bu. Nah Bu kembali. Kemudian ekonomi ya. Nah aman. Ditambah lagi 4 Mas Nada sekarang mah aman karena kita sudah diuji sama COVID. Kalau Indonesia gak aman karena bencana sangat parah senasional dan lapangan pesawatnya juga hancur lebur, pesawatnya juga tidak bisa istirahat di situ, maka tidak ada kewajiban umroh. Walaupun Saudinya aman, walaupun di udaranya
aman. Atau Saudinya yang nggak aman, kita aman. Atau dua-duanya tidak aman. Jadi fikih sekarang itu tentang kemampuan itu jasmani, rohani, ekonomi tambah aman. Itu dari sisi syarat. Lanjut Mas. Sekarang nyambung ke ini, ke aplikasi ini. Rukun dan wajib. Rukun itu apa, Bu? Rukun itu kalau saya ingin memudahkan, yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak sah. Itu rukun ya. Wajib apa? Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu di hukum ahkamus syariah. Tapi kalau di umroh haji lain. Ya. Jika tidak dilaksanakan, tetap sah umroh hajinya, tapi harus ditambal dengan bayar dam. Nah, ini wajib di mana? Di umroh dan haji. Jadi ini yang perlu dipahami oleh calon umroh, calon haji. Yang model-model gini banyak orang nggak paham. Dikiranya wajib di sini sama dengan pengertian wajib di ahkamus syar'i lain. Kalau wajib di ahkamus syar'i dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu kan wajib ya. Tapi wajib di fikih umroh dan haji, jika ditinggalkan tidak dilakukan tetap sah, tapi harus bayar dam. Nah, ini wajib. Ya. Sunnah, nah ini sama kalau sunnah di sini dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, apa saja rukun umroh? Kita harus paham. Rukun umroh apa, Bu? 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 5. Maka kalau ibu paham rukun umroh 5 ini, maka ibu bapak sudah dikatakan umroh mandiri, haji mandiri yang sudah dipromosikan oleh Kemendag sejak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Cuma orang kampung pemahamannya haji mandiri, umroh mandiri ditinggalkan oleh abah syukur. Oh, nggak dibimbing, jangan ikut alia, umrohnya mandiri. Jangan ikut alia, hajinya mandiri. Jadi pengertian mereka mandiri itu ditinggalkan, nggak dibimbing. Padahal yang dimaksud pemerintah sama ulama, haji mandiri, umroh mandiri, paling tidak kita tahu mana syarat, mana rukun, gimana tawaf, gimana sa'i, gimana tahallul. Jadi jangan full di sini ke pembimbing, tapi kita harus punya ilmu. Untuk pelaksanaannya dipandu pembimbing lebih jos, kata anak muda, lebih hebat. Nah, itu yang dimaksud haji mandiri, bukan ditinggalkan ya Bu ya. Tapi kita tahu. Maka kenapa kita manasik hari ini? Supaya tahu apa itu syarat, apa itu rukun, wajib dan sunnah. Nanti pada pelaksanaannya ada saya di samping bapak dan ibu. Bahkan tanya Bu Ustazah, saya kalau tawaf nyari yang tua-tua, nggak mau yang muda di belakang saya Bu. Tanya Bu, kalau banyak Bu Ustazah ya. Di sini 3, kanan, kiri, tengah. Ayo pegang Bu, pegang. Kayak Haji Alia tahun kemarin, mantap saya tuh umroh tawaf. Allahumma, dipetot yang di sini. Ini di sini lagi. Pas mau as'aluka dulu belakang tarik. Nah, enggak apa-apa Ridho. Jadi saya seimbang, kanan, kiri, potong. Digandeng gadis-gadis surgawi. Ya itu satu bentuk ya. Mana lagi? Ihram. Ya, kita bahas lah. Enggak usah panjang lebar. Ihram itu apa, Bu? Niat. Ya, Bu ya. Nah, di sini yang banyak apa? Ustaz kapan pakai ihram? Niat dulu, pakai ihram dulu. Kan bingung tuh. Supaya nggak bingung, kita kan ke Madinah dulu. Sebelum ke Bir Ali, insya Allah saya sudah instruksi Bapak Ibu pakai ihram sebelum duhur umpama gitu. Nanti dari Hotel Madinah menuju Bir Ali sudah pakai ihram semua. Nah, di Bir Ali, di mikot niat umroh. Ihram itu sama dengan niat umroh, tapi kita sudah pakai ihram terlebih dahulu. Ya Bu ya. Kemudian tawaf. Tawaf itu mesti 7 putaran karena ini rukun. Pertanyaannya kalau kurang tambah, kalau lebih nggak usah tambah. Sengaja dilebihkan makruh, terus dilebihkan bisa haram. Ngapain capek-capek?
Allah sudah ngatur 7 kok. Ya Bu ya. Sama wudhu paling banyak itu sunnahnya. Wajibnya 1 kali. Sekali rata nggak apa-apa. Sunnahnya 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6 makruh. 11, 12 gawe cek orang Sunda. Haram hukumnya itu namanya. Dan haramnya dari mana Ustaz? Mubazir air jadi mubazir. Dan mubazir itu bisa jatuhnya ke haram. Kan yang haram itu bukan hanya mabok-mabokan karena minuman keras, Bu. Makanan halal pun menyebabkan kita mabok, haram jadinya. Kan gitu ya. Nah, ya. Tawaf. Nah, bagaimana caranya tawaf? Nanti. Udah ada gambarnya nih. Udah ya. Nah, apa syarat tawaf? Ini ngacel dulu apa mau diluruskan dulu? Ya. Apa syaratnya di belakang aja? Oke. Syarat tawaf, karena lagi bahas tawaf. Bu, yang mesti harus Ibu Bapak paham, syarat tawaf hiji kudu suci. Artinya punya wudu. Ya Bu ya. Kedua tertutup aurat. Ini syarat tawaf. Ketiga dimulai dari arah garis hijau dulu. Sekarang Hajar Aswad lah ya. Hajar Aswad. Nah, yang lain-lainnya itu sunnah. Jadi kalau mulai tawaf dari rukun Yamani nggak sah. Kalau mulai tawaf dari rukun Iraki nggak sah. Mulainya di mana? Rukun Hajar Aswad. Tawaf tapi batal wudu, dilanjutkan sah nggak? Enggak, karena ini syarat mutlak. Ketika tawaf terbuka aurat terus aja dibiarkan, batal tawafnya. Tapi kalau buru-buru ditutup auratnya, maka tidak batal tawafnya. Ini penting. Coba Ibu lihat bapak-bapak nanti lah pakai ihram, itu bodongnya kemana-mana, dengkulnya kemana-mana. Berarti tidak nutup aurat. Berarti tidak sah tawafnya. Lalu Bu, contoh konkret, Ibu pakai jilbab, tapi rambutnya 2 helai keluar. Maaf, sah nggak tawafnya? Nggak sah. Apa sebabnya? Terbuka aurat. Cek orang Ciamis sudah abdi mah nenek-nenek ujang atau kadang sekolah ke supaya lain masalah ku nenek-neneknya hukum. Walaupun nenek-nenek sehelai yang tidak menyebabkan orang Arab bolotot matanya tetap haram. Paham? Apalagi yang muda, bening lagi. Ontak lewat. Jadi masalah hukum harus tegas, nggak ada dispensasi. Tanya sama Bapak Haji Tegal. Hukum tidak ada dispensasi. Apa itu dispensasi? Eta. Ini yang penting dalam bukan masalah lagi hafal tawaf, bukan. Tapi yang kecil-kecil ini harus mulai meresap lah, supaya kita umurnya benar-benar mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah. Bu, banyak Bu, Ibu masuk ke kamar dari Madinah sampai Mekah hotel, di Anjum atau di hotel bintang 5. Mentang-mentang sama-sama AWW kabeh. Blah. Apanya bloknya Bu? Jilbabnya dibuka. Kan Ustaz antar perempuan. Walaupun antar perempuan tidak boleh terbuka aurat, bahkan suami sendirinya juga tidak boleh. Ini hukum. Ibu lihat orang kampung umroh di kamar, coba pada buka jilbab loh Bu. Saya kemarin survei, Masya Allah, itu dari Garut sama Ciamis, kampung saya sendiri. Tapi karena bukan jamaah saya, takutnya malu hati ya. Tapi kan ini hukum. Pakai kerudung Bu, punten pakai kerudung itu nggak boleh. Ibu udah tawaf belum? Banyak Pak. Bu, yang gitu tuh banyak. Nah, oleh karena hukum ini, maka ketika tawaf jaga aurat, harus ya, harus tetap dalam keadaan suci. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, masalah bahu kanan terbuka, Pak Haji, itu sunnah. Kalau ditutup Ustaz ya nggak apa-apa, cuma Syekh Arab di Masjidil Haram suka negor, suruh dibuka gitu doang. Padahal hukumnya boleh saja. Lari-lari kecil putaran 1, 2, 3 itu sunnah. Saya pun jarang melaksanakan. Lagi mana mau lari kacau, orang banyak. Kayak kuda ajuk-ajuk kan. Jalan di tempat kan Bu. Kan sunnah Nabi. Ada kondisi. Sunnah Nabi itu lihat kondisi. Di sini Bu, maaf yang berbeda pendapat dengan kita selalu memaksakan dengan kata-kata ikut sunnah Nabi. Yang namanya sunnah itu kolerasinya waktunya leluasa enggak? Kita bisa enggak? Paham enggak Bu?
Enggak lari kecil, ya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Itu pun laki-laki, nah sekarang perempuan lari juga. Orang Jawa begitu lagi. Aduh, ini beneran. Di SAI ya Pak Haji, lampu hijau itu lari kecil kan buat laki-laki. Kenapa AWW jadi ajrug-ajrugan di situ kayak kuda, kan menyalahi sunnah itu namanya. Nah ini yang kecil-kecil ini, yang sunnah itu laki-laki. Kenapa AWW ikut? Nabi nggak nyuruh di situ. Tapi sah nggak sa'inya? Ya sah. Sah nggak tawafnya? Ya sah. Kalau ada yang ngomong sa'inya nggak sah, tawafnya nggak sah, ngaji lagi sama saya. Itu kan sombongnya saya. Nah, itu ditawaf ya Bu ya. Nyium hajar aswad juga sunnah. Jangan dipaksa-paksain sampai bayar-bayar. Ada ojek sekarang muncul lagi ojek Bu. Yang umroh saya yang baru pulang ojek banyak lagi. Gak usah. Orang Nabi juga satu saat sama tongkatnya kok dicontohin nggak langsung gini. Karena nyium hajar aswad itu intinya bukan nyiumnya. Ini saya ingin ngasih yang aslinya. Sehingga orang berebut ingin maksa nyium hajar aswad tapi keliru. Kok mau AWW mah tuh kadinya lalaki loba gede nulutinya, oh kurang tenang podina dadana di belakang lalaki turkit ide haram jadinya Bu. Maka kata Nabi Islam itu cukup. Sampai Umar mengatakan kalau Nabi nggak mencontohkan saya tidak akan nyium. Karena Nabi mencontohkan tapi jatuhnya bukan wajib. Oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim, yakin sudah sama dengan nyium hajar aswad. Karena intinya bukan nyiumnya, istilamnya, penghormatannya. Laras ya, jadi tenang ya. Jadi nanti Ustadz tawaf sunnah, ayo jangan maksa saya harus nganter ke hajar aswad ya. Saya akan nganter ke hajar multajam yang di dalam pulmin, yang ada jam tangan sebelah mata. Baik, itu tawaf. Jadi tawaf yang mesti apa Bu? Yang pokok suci. Larasnya. Kedua, jaga aurat. Tiga, mulai dari hajar aswad. Ini yang pokok tiga aja paham dulu supaya kita menjadi umroh yang mandiri. Saya tidak akan menasehkan. Itu di tawaf. No sunnah-sunnahnya apa? Bahu kanan sunnah. Bacaan tuh sunnah Bu. 7 putaran tawaf sunnah KB. Anu rukunanan Ustaz, jalannya 7 putaran itu yang rukunnya. Kayak takbiratul ihram, yang rukun yang mana Bu? Ngangkat tangan apa ucapan Allahu Akbarnya? Kan Allahu Akbarnya. Sehingga kalau ada orang Allahu Akbar, kieu wae tangannya sah enggak salatnya? Sah. Da gini mah sunnah. Mau gaya Saudi boleh, gaya Imam Syafi'i boleh, gaya Mesir boleh, gaya Istanbul boleh. Macam-macam. Jadi yang rukun itu apa? Allahu Akbarnya. Tawaf juga yang rukun itu apa? Muter Ka'bahnya. Dan ketika muter jangan bolak-balik badan. Sampai bahu kiri tidak mengarah ke Ka'bah, karena syarat tawaf itu bahu kiri di seberang Ka'bah. Nah kita bolak-balik gini. Batal nggak tawafnya Bu? Batal. Ini yang banyak yang dilakukan tawaf saat ini salah semua itu. Gak merasa bahwa tawafnya itu batal dan harus diulang. Kan hukum. Paham ya Bu? Jadi kalau gitu selama tawaf ya gini, bahwa ini di sini. Kalau saya pembimbing kadang suka lihat jamaah, tapi begini. Depan dikit gitu. Depan dikit. Ini mah ada yang sok-sokan pembimbing itu. Depan. Batal tuh dia sendirinya batal Bu. Paham gak Bu? Tapi ketika tawaf ngomong batal nggak? Enggak. Ketika tawaf makan permen batal nggak? Enggak. Ketika tawaf minum nggak? Enggak. Ketika tawaf bawa piring sama nasi batal nggak? Kira-kira itu mah tuh contohnya, jangan yang begitu. Enggak, saya biasanya manasik nggak begini Bu. Saya dari pengalaman ini yang harus kita luruskan supaya benar tawafnya. Laras nggak Bu? Sehingga ibu tawaf, bapak tawaf, gak baca apapun, yang penting istilah Bismillahirrahmanirrahim. Cicing wae. Lihat tuh orang Sunda. Batal gak? Enggak. Kalau gini balik baru batal. Paham gak Bu? Tapi bapak jangan liatin orang Istanbul. Itu mah kuda. Paham ya Bu? Jadi gak baca apapun
Cuma sayang bayar masa nggak ada doanya. Alia kan the best harganya Bu. Masa nggak ada doa Ustaz bimbingnya? Maka saya akan bersuara. Allahumma Allah. Bapak udah tahu lah gaya saya. Allahumma gitu kan. Ibu ikut. Kalau yang nggak kedengaran pasti gimana ngikutinya? Allahumma kok jadi Allahumma? Daripada salah, amin. Amin sama. Atau ibu baca sholawat atau apa saja zikir, atau baca Ustaz Hamid doanya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula. Yang mani hajar aswad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Mulang lagi hajat itu 7 putaran itu sah. Kan nggak baca doa juga nggak apa-apa. Cuma sayang kalau nggak ada doa sama sekali. Waktu Haji Alia 2004 ada yang baca terjemahnya Bu pakai buku, suara saya nggak didengar lagi sama dia. Sangka itu lebih meresap. Kenapa? Artinya dibaca. Masya Allah. Tapi bisa nggak? Ketika padat. Nah itu tanda tanya ya Bu ya. Nah oleh karena itu, karena doa itu bukan rukun, bukan wajib, jangan dipusingkan saat ibu belum kebagian buku gantung dari Alia. Nanti aja pulang umroh ambil ke kantor ya. Jangan mau umroh marah-marah. Apa sih Haji Hamid? Saya dibedain, yang lain dikasih saya enggak, lupa kan Bu. Benar Haji Hamid benci sama saya. Nah itu mah malah dosa. Enggak boleh. Ibu ada buku, enggak ada buku, ada saya. Betul enggak Bu? Jangan Ustaz, tunggu dulu tawafnya. Saya mau ngambil buku. Hotelnya di Anjung, kalau yang depan masjid juga apa. Yang di masjid juga naik liftnya 2 kali. Buku ada, kacamata ketinggalan Ustaz. Buku ada, kacamata ada, halamannya berapa Ustaz? Halamannya ketemu. Ini Ustaz bacanya gimana Ustaz? Wes, gak usah pusing dengan itu ya Bu ya. Tapi saya tetap akan baca doa supaya Bapak Ibu berkah tawafnya. Itu tawaf ya Bu ya. Nah, habis tawaf apa Bu? Mana? Sa'i. Nah, ini udah itu. Sa'i itu berjalan Bu. Atau berusaha. Kalau tawaf artinya apa? Berkeliling ya, karena semua makhluk Allah itu berputar sesuai rotasinya. Larasnya dari molekul yang terkecil, atom, bahkan yang lebih dari atom sampai yang terbesar itu tawaf ya. Nah kalau sa'i berjalan, kalau tawaf ketetapan Allah bahwa di dunia itu akan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang bahagia gitu kan. Kadang rezekinya lagi meningkat, kadang lagi turun. Itu tawaf. Kalau sa'i harus kerja keras, kita berupaya sekuatnya agar kita berhasil, hasil ilmu, hasil pendidikan, hasil rezeki. Seperti Siti Hajar akhirnya berhasil menemukan jam setelah lari-lari. Kali 7 kali baru menurunkan Jibril, mengepakkan sayapnya, zumi, keluarlah air jam. Setelah sa'i. Jadi orang kita jangan berharap dengan menghayal 1000 hayalan tanpa ada usaha, nggak akan wujud. Ya. Nah itu sa'i. Nah di sa'i syaratnya suci tapi tidak mutlak. Kalau di tawaf mutlak. Kalau nggak suci tawaf batal. Tapi sa'i batal wudu boleh. Wanita datang bulan boleh. Tapi tetap disyaratkan suci. Tapi kalau tidak suci tidak apa. Apa itu bedanya tawaf sama sa'i? Jadi kalau habis tawaf batal, saya malas ke wudu jauh, kalau keluar langsung sa'i, boleh nggak? Boleh, tanpa harus punya wudu. Itu sa'i bedanya. Bolak-balik badan di sa'i juga nggak apa-apa. Di sa'i mah, paham ya Bu? Nah sa'i yang pokoknya berjalan dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, nanti tujuhnya di Marwah. Jangan Sofa Marwah Sofa 1, nanti 14 kali sa'inya, capek. Dan saya dipaksa suruh nganter, kalau sudah 7 nggak mau. Ngapain tawaf 14 kali, kan 7 ya. Nah itu saya apa bacaannya? Nggak ada bacaan yang wajib juga. Tapi saya paling suka baca doa di sa'i. Tanya ke alumni Haji Umroh. Kenapa? Karena jauhnya itu, panjangnya itu, sehingga supaya tidak terasa panjang dan jauh dan jamaah dapat keberkahan. Saya baca full, suara saya seingat saya tidak pernah berhenti Bu. Dari sejak titik awal saya sampai akhir saya, suara saya nggak berhenti. Ngobrol pun jarang. Saya doa aja terus. Mau diikuti jamaah boleh, nggak juga nggak apa-apa.
Tanya Pak Bu, saya nggak berhenti. Itulah rahasianya. Besoknya saya istirahat. Silakan jamaah ke masjid. Kata Haji Hamid, Ustaz mau istirahat karena suaranya udah full tadi malam. Itu Haji Hamid nggak dibilangin tadi, jadi fitnah. Kayak saya malas ke masjid. Itu dalilnya mah itu. Bukan saya nggak mau ke masjid. Yang kedua, saya tidak ingin setiap waktu bareng sama jamaah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saya enggak. Karena kalau saya kompakin, gak mungkin kompak Bu. Yang satu masih ngorok, yang satu celuk-celuk matanya, yang satu baru ngusut-ngusut pipinya. Wah, kapan ini ke masjidnya? Maka waktu-waktu sholat silahkan perkama. Saya pergi gak? Ya pergi, yang kadang. Pak Pur udah tahu kelakuan saya, udah tahu lah. Paling kalau terpaksa pergi, saya di teras masjid, tidak sampai di dalam. Gitu ya Bu ya. Ini sebetulnya rahasia karena Haji Amin sudah membuka, saya buka aja sekalian. Bu, itu saya. Nah, Bapak di lampu hijau lari kecil, nanti ada lampu hijau. Tapi itu sunnah juga, bukan kudu. Bapak jalan biasa nggak apa-apa, lari kecil nggak apa-apa. Tapi jangan lari kayak ngejar maling. Kata Nabi nggak boleh, itu capek. Jangan Bu. Jadi larinya kemana? Saya kayak gini lah. Rabbikfir warham. Ada ibu-ibu, Rabbikfir kan jelek suaranya juga Bu. Kayak kelelawar mati gitu. Ngapain sih? Lagian suara ibu aurat. Nah saya setuju, suara ibu aurat di sini. Rabbikfir warham, Ustaz. Dulu kaget saya. Ada apa Bu? Ini benar bacanya. Kira ada apa? Jadi ibu gimana suaranya? Rabbikfir. Itu yang bagus, Rabbikfir warham. Nah itu aja. Rabbikfir. Takut hantu. Tawaf orang Tasik mah. Bismillahirrahmanirrahim. Retak kabahnya juga tuh. Jadi nggak begitu suara perempuan. Bismillah ya Allah, Akbar gitu. Nggak kedengeran juga nggak apa-apa. Cuma getar bibirnya malah bagus. Iya, ya Bu ya. Saya nanti setelah 7. Nah sekarang motong Haji Amin gak bisa di situ, Haji Nanda ya. Kita disuruh keluar sekarang Bu. Ada kemarin yang ngotot, Ustadz Nabi nyontohinya di Bukit Marwah. Mana Bukit Marwah? Ya itu di sini. Jadi dia pengen ikut kayak Nabi Bu. Nah ini yang suka bikin masalah yang sekarang tuh Pak Prabowo ini. Sama polisi sekarang diarahkan keluar. Di sini dilarang, di sini dilarang, kadang di sini motong. Jadi harus siap ya Bu ya. Nah masalah marwah itu emang sih yang pokok mah itu, tapi ke belakang tuh marwah. Sama dengan pemahaman orang yang ingin sholat sunnah di Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim ngotot Bu. Padahal itu sudah penuh, udah nggak bisa masuk. Karena ingin ikut sunnah harus di belakang Maqam Ibrahim. Lah kalau seorang kalau bawa 15 ya nggak bisa. Maka pengertian di belakang Maqam Ibrahim, nih yang benar kata ulama Saudi, saya udah nanya. Ini Maqam Ibrahim, itu yang di dalamnya ada telapak Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim. Ini sudah keluar masjid Maqam Ibrahim. Depan Darut Tauhid juga Maqam Ibrahim. Jadi ketika padatnya dimanapun sholat sunnah, selesai sholat atau boleh. Nah ini yang dirancang Ustazah sekarang nih. Karena Nabi nyontohinya di situ. Nabi nyontohin taraweh 3 malam. Paham gak Bu? Kenapa kita terus-terusan di masjid? Kalau ingin konsekuen sama Nabi, taraweh 3 malam aja di rumah. Masjid kosong aja selebihnya. Nabi gak nyuruh, gak merintah taraweh terus-terusan di masjid. Ketika kita terus-terusan di masjid, boleh gak? Ya boleh. Malah Nabi seneng kalau seumpamanya Nabi masih ada. Jadi Nabi di rumah itu, kata Nabi khawatir umatnya jadi beban dengan taraweh, seolah-olah wajib. Maka orang kantor mau di kantor taraweh bareng boleh, di sekolah taraweh, di jalan mampir boleh, jam 1 jam 2 malam hari karena habis isya pulang kerja boleh. Taraweh itu kan leha-leha, senang-senang. Itu satu contoh konkret. Maka di tawaf sa'i pun ada titik-titik tertentu yang tidak mesti seperti Nabi. Paham Bu? Tawaf wada. Ada lagi dulu tahun 2012 dipusingkan lagi tuh bahwa Alia yang jenggot itu. Ada yang jenggot ustaznya Bu. Nabi itu tawaf wada
tawaf, langsung pulang. Ya zaman Nabi kan gak ada check-in check-out hotel. Lu ontahnya di depan masjid cuma diikat. Lah sekarang check-out. Coba check-outnya kalau hari Jumat. Nunggu sepi jalan bubar Jumatannya baru 2:30 check-out di buku panduan 14.00. Tek nunggu sampai 2:30 pesawatnya keburu ke Indonesia. Jadi kita nggak jadi pulang. Paham nggak Bu? Jadi itu jangan seperti Nabi di sini. Yang penting tawaf wadahnya kudu seperti Nabi. Paham nggak Bu? Paham nggak? Masalah pulangnya tergantung sikon. Paham ya? Jadi ada titik tertentu yang tidak perlu seperti Nabi. Oh di haji juga banyak orang waktu haji yang benar itu dari Makkah ke Mina dulu, baru ke Arafah. Tahun kemarin Alia ngelaksanain yang ini. Ternyata bikin pusing sebagian. Kenapa? Ke Arafahnya lambat. Nah jadi kalau dari Mekah langsung ke Arafah tidak ke Mina seperti Nabi, boleh nggak? Boleh. Yang penting wukufnya di Arafah, waktunya mabit di Mina, jumroh di Mina, itu yang harus sama. Masalah berangkatnya mah berbeda sama Nabi, nggak apa-apa. Paham nggak Bu? Orang Nabi pakai onta dari Madinah ke Mekah, kita pesawat dari Jakarta, kan udah beda sama Nabi. Bid'ah, iya, tapi bid'ah yang baik. Karena kalau pakai onta dari Jakarta kapan nyampenya? Pala lu benjol kata saya. Maka mikir jadi ustaz tuh, jangan jenggotnya doang yang diurus tuh. Itu. Saya pendidikan di situ juga. Pas saya di Persis ngaji 3-4 tahun saya di Persis. Yang kalangan mereka di Muhammadiyah saya ngaji, di NU apalagi. Jadi saya ini ustaz kaliber organisasi. Jadi nggak pernah fanatik, itu bener, ini bener, yang salah, yang berantem, titik. Ya. Jadi kalau ibu ada yang kunut, oke, nggak ada kunut, oke. Yang penting sholat subuhnya. Paham Bu? Nah, kembali ke Sa'i. Jadi tahalul nanti di mana aja tempat dibolehkan polisi kita potong, ya Bu ya. Saya hanya motong Pak Haji Samsul, Pak Haji Pur, AA, ibu mah sama ibu atau sama suaminya, ya Bu ya. Dan motong rambut ibu nggak usah 3 kali kayak bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan 3 kali, kanan, tengah, kiri. Kalau ibu mah 3 lembar, sedikit. Ini kerudung nih, jangan dibukain belak, jangan Bu. Dikodok wae ka jero, kodok ti lembur. Terus kepala ibu neulem kana kerudung ibu nu dipotong, neulem. Nah, tok gitu, jangan yang sok atuh Neng. Yang muda mah enggak apa-apa. Yang muda, yang muda bahaya. Paham ya Bu? Nah, ini tawaf secara apa yang di materi itu sebenarnya udah ke cover. Nah ada tambahan Bu, minum jam-jam itu sunnah ya, sholat sunnah sesudah tawaf juga sunnah, doa setelah tawaf juga sunnah, ditinggalkan jangan saya. Maka selesai tawaf saya akan biarkan ibu tawaf sunnah, kemudian doa, bahkan saya muhasabah bareng-bareng ya. Habis itu diarahkan ke jam-jam. Nah minum jam-jam ada ilmunya. Diambil dengan tangan kiri, pijit dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan, menghadap kiblat, Ka'bah. Boleh duduk, boleh berdiri, jangan di pertentangan. Karena ada ulama di fikih Said Sabiq itu dalam kondisi jahmah macet, minum sambil berdiri saat itu nggak apa-apa. Karena kondisi lagi. Nah minumnya 3 kali napas, 1, 2, 3. Itu namanya Bu, namanya apa? Kesetanan. Jadi ada ilmunya. Kemudian doanya nanti dipandu Allahumma inni as'aluka. Biasa sebelum minum saya pandu doa. Nah itu sunnah juga ya Bu ya. Nah itu kemudian yang lain-lain Bapak dan Ibu sekarang udah berapa? Nah, karena sudah klik. Nanti ada umroh kedua. Ini sunnah hukumnya ya. Dan saatnya mempadalkan almarhum almarhumah. Yang hidup boleh nggak? Boleh, asal vonis dokter tidak bisa ke Mekah lagi. Jadi sudah tidak bisa ke Mekah, dokter yang vonis bukan Haji Hamid. Kalau Haji Hamid sama saya yang vonis itu ada anunya, bukan dokter ya. Jadi dokter ini tidak mungkin ke Mekah lagi sampai meninggal. Boleh di badal haji atau umroh walaupun masih ada. Ya Bu. Nah itu kemudian terakhir tentang pakai ihram, bapak-bapak karena ini sudah biar masuk agenda. Pak ini kan semua sudah pada umroh ya. Saya contoh, ibu pakai ihram nggak?
Pakai, cuma bukan yang ini. Enak aja orang dari sakit nggak pakai ihram. Ibu baju biasa ibu yang pakai sekarang udah ihram, Bu. Pak, kalau saya gaya pesantren, ada Haji Hamid gaya Pak Joko Asmoro. Oh, ini lurus doa ya Pak ya. Ya. Kemudian tarik yang kiri. Nah, agak panjangin dikit, yang ini yang kanan kesiniin gaya santri nih. Ini ke tengah, melipat. Ya. Maka menjadi begini. Yang penting mau gaya apapun, tengahnya jangan cuau. Karena kalau cuau kudanya kelihatan. Cuau kan, kalau ini kan aman tuh. Aman. Kalau cuau kan bahaya. Ya, kalau atasnya gimana? Atasnya kayak pakai selimut aja. Dari Madinah ke Mekah gini aja. Tuh Bu. Pas tawaf yang kanan gejlikeun ka handap, terus ke kiri ke selesai. Nah kalau saya di sini HP, di sini kantong, di sini tawaf. Karena udah biasa aman aja. Kalau yang biasa mah jangan, saya aja. Ya. Ada yang mau praktek? Kayaknya udah sering umroh ya. Udahlah aman, sering umroh ini. Itu untuk praktek ihram. Bapak dan Ibu, untuk Siti Tur Madinah, Siti Tur Mekah, sama Taif nanti saja di sana ceritanya, dan tadi sudah Ahmadinda Hamid disampaikan. Cuma kalau ada yang mau badal umroh, mumpung duitnya masih banyak, titipin Haji Hamid dari sekarang. Ini mau umroh, itu jangan ke saya mah orang di luar, di dalam, ya supaya lebih aman Bu. Kalau ada, bukan saya maksa, dannya juga, bodor. Bapak Ibu dengan doa Pak Haji Pur, terima kasih kesetiaan kepada Alisata luar biasa. Ini umroh, terus umroh. Pak Haji Samsul baru haji sama saya, umroh lagi. Bapak Ibu 2017 ya, sama saya gabung lagi. Ibu juga alhamdulillah sama Aliyah tahun ini. Ibu juga tahun ini. Dan tahun depan. Kalau ustazah nggak usah disebut lah. Pertama saya umroh, ustazah ikut saya. The best pokoknya Bu ustazah ini. Semoga ibu bapak dirahmati Allah, diberkahi, umurnya berkah, rezekinya berkah. Apapun yang dikeluarkan untuk umroh, bapak ibu, apapun. Janji, tabi'u bainal hajj wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunub. Duit yang dikeluarkan untuk haji dan umroh itu akan dikembalikan lagi kepada bapak ibu setelah pulang umroh. Gak ada orang miskin karena haji umroh, gak ada orang bangkrut karena haji dan umroh. Justru Pak Pur malah berkali-kali umroh lagi. Kalau dikali seberapa itu? Kan? Tapi nggak habis-habis. Itulah berkah umroh. Ibu juga yang baru, asal dengan Aliyah wisata Bu, saya doakan berkah lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, berkahkan umur kami, berkahkan rezeki kami, kehidupan kami, niat suci kami untuk berumroh, berikan kelancaran, kemudahan, berikan kemampuan untuk manasik umroh, dan jadikan umroh kami umroh yang mabrur. Apapun yang telah kami keluarkan rezeki kami untuk umroh dengan Aliyah wisata, kami yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW akan dikembalikan lagi dalam bentuk keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini banyak alumni praktek tayamum sama itu sholat gagoy kan udah paham ya Bu ya? Bu mau kali mau nanya. Izin pas ya? Udah lewat 20. Jadi nanti insya Allah untuk umrohnya itu kita pakai transmitter. Ya, jadi ustadznya suara kecil pun juga terdengar. Jadi nanti tinggal mengikuti. Nah, dari kami nanti sudah disiapkan baik